Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Puji Tuhan, karena kasih dan pernyataan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada pagi ini dengan sukacita. Baiklah, dari malam ke malam, kita sudah banyak mempelajari tentang Alkitab dan Yesus. Hari ini, kita akan mempelajari suatu hal yang sangat menarik, yaitu perjalanan melampaui bintang-bintang. Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk kalian hari ini. Jika kalian tahu jawabannya, angkat tangan. Ini pertanyaan pertama. Siapakah nama dari dua manusia pertama yang pernah hidup? Ya, mereka adalah Adam dan Hawa. Di manakah Adam dan Hawa tinggal setelah mereka diciptakan? Ya, di Taman Eden. Apakah Adam dan Hawa benar-benar bahagia di Taman Eden? Ya, mereka sangat bahagia. Apakah mereka tahu tentang dosa, kesedihan, rasa sakit, atau kematian? Tidak, mereka hanya mengenal kebahagiaan. Apakah Adam dan Hawa tidak diizinkan memakan buah dari banyak pohon? Tidak, mereka hanya tidak boleh makan dari satu pohon. Siapa ada di pohon itu? Setan ada di sana. Waktu itu, setan pura-pura menjadi binatang apa? Ia berpura-pura menjadi ular. Apakah Adam dan Hawa tidak menaati Allah dan memakan buah dari pohon itu? Ya, mereka melakukannya. Apa yang harus Adam dan Hawa lakukan setelah mereka tidak menaati Allah? Mereka harus meninggalkan Taman Eden. Apakah Adam dan Hawa merasa bahagia atau sedih? Ya, mereka sangat sedih. Sangat bagus, kalian pendengar yang baik. Mari kita ikuti cerita Alkitab. Allah merencanakan agar Adam dan Hawa hidup selamanya, tetapi mereka berdosa. Mereka tidak menaati Allah. Di mana ada dosa, di situ ada kesedihan, rasa sakit, dan kematian. Allah tidak dapat membiarkan dosa tetap ada di dalam kerajaannya yang sempurna. Dosa akan merusak segalanya untuk selama-lamanya. Karena itu, hukum Allah yang kekal berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut atau kematian. Ini bukan jenis kematian yang terjadi ketika seorang menjadi tua atau ketika sakit lalu meninggal. Dosa membawa kematian kekal untuk selama-lamanya. Karena Adam dan Hawa berdosa, mereka harus mengalami kematian kekal itu. Tetapi Yesus sangat mengasihi mereka. Dia berkata kepada Allah Bapa, Aku akan mati bagi mereka. Aku akan pergi hidup di bumi. Aku akan menanggung hukuman mereka. Allah dan Yesus tahu bahwa rencana itu penuh dengan risiko. Rencana itu hanya bisa berhasil jika Yesus sendiri tidak berdosa. Jika Yesus berdosa, maka dia juga akan membutuhkan juru selamat. Tapi Yesus bersedia untuk mengambil risiko itu. Dia akan datang ke dunia ini sama seperti kita datang sebagai seorang bayi kecil. Dia akan hidup di dunia ini dengan semua pencobaan dan godaan yang kita alami. Dia akan mengalahkan setan dengan cara yang sama seperti kita dapat mengalahkannya. Bayangkan, Raja alam semesta datang ke dunia ini yang penuh kesedihan, lalu hidup seperti kita hidup. Yesus bersedia melakukannya karena dia sangat mengasihi kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini, setan merasa senang. Ia berpikir, sekarang aku bisa menang. Aku akan membuat Yesus berdosa. Rencananya akan gagal. Yesus akan menjadi pelayanku. Setiap hari, setan mencoba membuat Yesus berbuat salah. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah hidup yang dicobai sebanyak Yesus. Tetapi Yesus tidak berdosa. Apakah kamu ingin tahu bagaimana dia bisa tidak berdosa? Inilah yang dia lakukan. Yesus berdoa. Dia meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Dia meminta kasih karunia untuk menjauhkan diri dari perbuatan salah. Yesus mempelajari Alkitab dan menghafal banyak sekali ayat dalam Alkitab. Ketika setan datang membawa pencobaan, Yesus menjawab dengan kata-kata dari Alkitab. Yesus percaya kepada kasih karunia Allah untuk menjaga dia dari dosa.
Bisakah kita melakukan semua hal ini juga? Ya, kita bisa. Kita bisa memperoleh kemenangan yang sama seperti yang Yesus peroleh. Yesus hidup di dunia selama lebih dari 30 tahun. Selama waktu itu, setan terus mencoba membuat Yesus berdosa. Tetapi Yesus tidak berdosa, bahkan tidak satu kali pun. Setan menjadi putus asa. Dia memutuskan untuk membuat orang-orang itu begitu membenci Yesus sehingga mereka akan membunuhnya. Tetapi orang-orang mengasihi Yesus. Dia begitu baik kepada mereka. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mengajarkan mereka tentang kerajaan surga. Dia menunjukkan kepada mereka tentang apa Allah itu. Orang-orang senang mendengar Yesus. Mereka berkata satu sama lain, dia pasti Mesias. Mari kita jadikan dia raja. Ketika Yesus hidup di bumi, bangsa Romawi memerintah dunia. Bangsa Yahudi tidak suka diperintah oleh Romawi. Mereka berpikir bahwa ketika Mesias datang, dia akan membebaskan mereka dari Romawi. Karena itu, mereka mencoba menjadikan Yesus raja, tapi Yesus tidak mengizinkannya. Yesus ingin mereka mengerti bahwa dia datang untuk membebaskan mereka dari dosa. Dosa adalah musuh yang jauh lebih buruk daripada bangsa Romawi. Ketika Yesus tidak mau menjadi raja, banyak orang menjadi marah. Setan membisikkan kepada mereka, jika Yesus adalah Mesias, dia akan membebaskan kalian dari Romawi. Berarti dia bukan Mesias, dia harus mati. Para pemimpin Yahudi berkumpul untuk membicarakan Yesus. Mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Larut malam, mereka mengirim prajurit untuk menangkap Yesus. Mereka mengejek Yesus, mereka meludahinya, mereka menampar wajahnya. Mereka menekan mahkota duri yang tajam kepada kepalanya. Lalu mereka mencambuknya. Akhirnya mereka memakukan Yesus di kayu salib di sebuah bukit yang bernama Kalvari. Yesus sebenarnya dapat meminta Allah mengirim ribuan malaikat. Para malaikat itu pasti akan menghentikan orang jahat itu. Tapi Yesus tidak melakukannya. Hari itu Yesus menyerahkan hidupnya di kayu salib. Dia mati karena dia sangat mengasihi semua orang di dunia ini. Yesus mati di kayu salib untuk membayar harga dosa kita. Apakah harga itu? Ya, itu kematian. Yesus mati bagi kita supaya kita bisa hidup bersamanya selama-lamanya. Orang jahat yang membunuh Yesus tidak tahu bahwa Yesus sedang mati bagi mereka. Yesus mati pada hari ke-6 dalam minggu itu. Apakah hari itu? Ya, hari Jumat. Yesus dikuburkan di dalam kubur pada hari itu juga. Prajurit-prajurit berdiri di depan untuk menjaganya. Yesus beristirahat di dalam kubur sepanjang hari itu, hari Sabat. Hari apakah sesudah itu? Ya, hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu. Pagi-pagi sekali pada hari Minggu terjadilah gempa bumi yang besar. Seorang malaikat yang terang dan bercahaya turun dari surga. Malaikat itu menggulingkan batu besar yang menutup kubur. Hai anak Allah, suruh malaikat itu, keluarlah, Bapamu memanggilmu. Prajurit-prajurit yang tadinya berani, sekarang tidak berani lagi. Sekarang mereka tahu bahwa mereka telah membunuh anak Allah. Mereka gemetar ketakutan dan tersungkur ke tanah. Ketika Yesus keluar dari kubur, para malaikat bernyanyi dengan sukacita. Yesus hidup, dia hidup untuk selama-lamanya. Yesus tinggal bersama murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian dia kembali ke surga untuk bersama Bapanya. Yesus sekarang ada di surga, tapi tidak lama lagi akan kembali. Sebelum kembali ke surga, dia memberitahukan murid-muridnya bahwa dia akan segera meninggalkan mereka. Para murid tidak ingin Yesus pergi. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah gelisah hatimu, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus akan datang kembali bersama para malaikatnya. Dia telah berjanji. Yesus datang kembali untuk orang-orang yang memilih mengasihi dan melayaninya. Dia datang untuk membawa kita ke surga. Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, supaya kita dapat hidup selama-lamanya. Janji Yesus berlaku bagi kita hari ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kesimpulan dan ajakan.
Yesus dapat berjanji bahwa Dia akan datang kembali karena Dia mengetahui masa depan. Ketika Yesus hidup di bumi, Dia memberitahukan banyak hal tentang masa depan kepada murid-muridnya. Dan sejak permulaan dunia, Dia telah menyatakan banyak rahasia tentang masa depan kepada para nabinya. Dia memberitahukan kepada Nabi Daniel kapan Mesias akan datang ke dunia sebagai seorang bayi kecil. Dia juga memberitahukan kepada Daniel kapan Yesus akan mati bagi dosa-dosa kita. Alkitab memperingatkan bahwa tepat sebelum Yesus datang, setan akan berpura-pura menjadi Yesus dan turun dari surga. Ia akan menipu banyak orang, tetapi kita tidak perlu ditipu. Yesus telah memberitahukan kepada Nabi bagaimana kedatangannya yang sebenarnya akan terjadi. Alkitab mengatakan bahwa ketika tiba waktunya Yesus akan datang, langit akan tergulung, akan ada kilat dan guru, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kita akan melihat sebuah awan kecil yang gelap di sebelah timur. Awan itu semakin besar dan semakin terang sampai memenuhi langit. Ketika semakin dekat, kita akan melihat ribuan bahkan berjuta-juta malaikat yang indah. Di tengah-tengah mereka, Yesus akan duduk di atas taktanya. Alkitab berkata, semua mata akan melihat Dia. Orang-orang yang mengasihi Yesus akan bersukacita, tetapi mereka yang tidak mengasihi dan menaati Yesus akan ketakutan. Mereka ingin bersembunyi, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yesus akan bersuruh, bangunlah, hai kamu yang tidur di debu tanah, dan bangkitlah. Ketika Yesus memanggil, orang-orang yang telah mati dalam iman kepadanya akan keluar dari kubur mereka dan langsung pergi menemui Yesus. Kemudian tibalah giliran kita. Jika kita mengasihi Yesus, Dia juga akan memanggil kita untuk naik bersamanya. Ketika kita semua telah berkumpul bersamanya, Yesus akan membawa kita ke dalam sebuah perjalanan yang luar biasa menembus angkasa. Satu persatu kita akan melewati planet-planet dalam tata surya kita sendiri. Mars, Venus, Saturnus, Jupiter, dan akhirnya Pluto. Tetapi itu baru permulaan. Kita akan melintasi galaksi kita sendiri, yaitu Bima Sakti, dan terus melanjutkan perjalanan. Selama 7 hari kita akan melakukan perjalanan melalui angkasa. Kita akan bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Kita akan melewati jutaan bintang dan galaksi yang belum kita pernah ketahui. Akhirnya, kita akan mencapai bagian terdalam dan alam semesta. Di suatu tempat, Alkitab mengatakan bahwa kita bahkan tidak dapat menyembangkan betapa mulianya surga itu. Jika kita kehilangan surga, kita akan kehilangan rumah-rumah indah yang sedang Yesus persiapkan bagi kita saat ini. Kita juga akan kehilangan kesempatan untuk memakan buah dari pohon kehidupan. Kita akan kehilangan bumi baru yang indah yang akan Yesus ciptakan bagi kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk bersama Yesus selamanya. Jika kita kehilangan surga, kita kehilangan segalanya. Tetapi kita tidak harus kehilangan surga. Yesus berkata, aku ingin engkau berada di sana. Aku telah mati bagimu, supaya engkau dapat hidup bersamaku di dalam surga. Yesus berkata, maukah engkau mengizinkan aku memimpin hidupmu? Maukah engkau mengizinkan aku untuk memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan yang benar? Mungkin kamu takut menyerahkan kendali hidupmu kepada Yesus. Mungkin kamu takut bahwa Yesus akan meminta kamu meninggalkan dosa-dosa yang sangat kamu sukai. Mungkin kamu berpikir bahwa jika mengikuti Yesus sepenuhnya, hidupmu akan menjadi sedih dan menyedihkan. Pikiran-pikiran itu adalah kebohongan dari setan. Orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang paling bahagia dalam dunia. Sebaliknya, orang-orang yang terus berpegang pada dosa, merekalah yang hidup dalam kesengsaraan. Maukah kamu berkata iya kepada kebahagiaan? Maukah kamu berkata iya kepada Yesus? Apakah kamu ingin mengizinkannya memimpin setiap bagian? Apakah kamu ingin Yesus memimpin kamu setiap hari? Saya tahu bahwa saya menginginkannya. Jika kamu juga merasakan hal yang sama, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa bersama karena kami ingin berkata iya kepada Yesus. Kami ingin mengizinkan Yesus memimpin setiap bagian kehidupan kami. Kami ingin menjadi bagian dari kerajaan surga. Terima kasih karena telah mengutus Yesus mati bagi kami, supaya kami dapat hidup selama-lamanya. Tolonglah kami agar siap menyambut Yesus ketika Dia datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat.